Saya ingin memulai membaca karya asing, karya sastra, lebih tepatnya novel terjemahan. Di tangan saya ada buku karya Ernest Hemingway berjudul The Old Man and the Sea. Hemingway menulisnya tahun 51, yang pada awal diterbitkannya ini adalah bagian dari majalah Life. The Old Man and the Sea meraih penghargaan, salah satunya tentu saja Nobel Prize tahun 1954. Sebelumnya juga Ernest Hemingway meraih penghargaan Pulitzer Prize tahun 1953. The Old Man and the Sea menceritakan seorang lelaki tua bernama Santiago, tokoh yang lain bernama Manolin. Santiago ini, lelaki tua ini adalah seorang nelayan yang selama 84 hari tak bisa menuai hasil tangkapan ikan. Bagi seorang nelayan itu adalah suatu kepayahan, dan Ernest Hemingway membangun cerita lewat konflik batin yang dialami oleh Santiago. Cerita mulai menarik ketika Santiago pada hari ke-85 Santiago pergi melaut mencari ikan, dan umpannya dimakan oleh seekor marlin raksasa, ikan yang sangat besar, dan perahunya malah terbawa oleh ikan tersebut. Di situ mulai Hemingway mengeksplorasi lewat gaya naratifnya, lewat paragraf-paragraf yang menceritakan kisah-kisah lain sebagai fragmen dari paragraf naratif tersebut mendukung gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh Ernest Hemingway, karena pada dasarnya dari awal Ernest Hemingway ingin membangun gagasan eksistensialisme lewat konflik batin ketika Santiago yang tidak mampu menangkap ikan selama 84 hari tersebut, dia akhirnya berambisi ingin memulihkan nama baiknya sebagai nelayan yang senior. Dia akhirnya mati-matian ingin menangkap ikan, dan umpannya memang dimakan oleh ikan raksasa marlin tersebut. Selanjutnya berbicara tentang sastra, apalagi novel, tentunya ada unsur-unsur yang membangun seperti alur. The Old Man and the Sea ini menggunakan alur maju, yang artinya secara kronologis Hemingway menulisnya dari awal hingga akhir. Meskipun ada flashback, ada eksplorasi, saya kira itu hanya satu fragmen tadi yang membangun atau mendukung gagasan ide tentang keakuan eksistensialisme atau pengakuan-pengakuan yang ingin diraih oleh Santiago. Karena secara keseluruhan dibangun lewat paragraf yang naratif, di sini saya suka juga ada fragmen-fragmen yang membicarakan hal-hal yang subtil ketika Hemingway menuliskan baik dan buruk, dosa atau pahala, analogi sebuah laut. Contohnya seperti baik dan buruk tersebut ketika konflik kepribadiannya dalam satu hal dia mendukung memancing sebagai satu kebutuhan seorang nelayan, tetapi di satu hal dia berpikir bahwa memancing adalah membunuh ikan tersebut. Itu hal-hal yang subtil yang kiranya cukup membangun ide gagasan tentang keakuan eksistensialis di The Old Man and the Sea. Selanjutnya, unsur yang membangun di sini tentu saja gaya bahasa Ernest Hemingway. Di situ seperti mengaburkan sudut pandang orang ketiga dan orang pertama. Kalaupun disebut orang pertama, di situ ada beberapa kata ganti subjek seperti dia, tetapi kalau disebut sebagai orang ketiga, di situ ada tokoh aku sebagai Santiago, apalagi dalam dialog-dialog awal. Dan menariknya lagi, Hemingway membangun The Old Man and the Sea ini menggunakan konflik batin lewat monolog interior atau arus kesadaran yang bersulam kelindan dengan paragraf naratifnya, eksposisi atau eksplorasinya. Keseluruhan novela The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway, terbitan Narasi. Jika boleh menilai kualitas terjemahan novel ini tidak buruk, tetapi kaitannya dengan indera, saya melihatnya sedikit kurang menarik di cover. Kalau boleh ada yang lebih menarik, silahkan direproduksi lagi. Setelah membaca Ernest Hemingway The Old Man and the Sea, novel ini berkisah tentang kepayahan, kesedihan, ketakutan, sekaligus kemandirian, keakuan, kedirian, rasa butuh tentang pengakuan. Novel ini layak dibaca untuk kawan-kawan, teman-teman yang ingin memulai membaca karya asing atau karya terjemahan. The Old Man and the Sea ini saya boleh dapat dari Buku Akik. Menanggapi review atau ulasan dari saya, silakan kawan-kawan berkomentar di bawah, subscribe tentu saja, dan juga kalau ada request tentang buku-buku yang ingin diulas atau dibahas di review, di komen boleh silakan ditulis. Terima kasih.
Wassalam.